BBM yang melakukan aktivitas pengisian solar secara ilegal terekam kamera di sebuah SPBU di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Truk tersebut langsung dikejar mobil rescue milik anggota DPRD Jember bersama polisi setempat. Anggota DPRD Jember sempat dianiaya dengan dipukul bagian kepalanya oleh gerombolan orang yang diduga komplotan pemilik BBM tersebut. Sementara, Kompol Ferry Darmawan, Wakapolres Jember, telah menerima laporan dari pihak yang dianiaya. Ya, dini hari terkait adanya dugaan penyelundupan BBM ilegal yang ditemukan oleh saudara kita Pak David. Ya, jadi kami dari Polres sekarang juga langsung berkoordinasi dengan beliau dan juga tentunya para saksi-saksi untuk langsung akan kita buatkan laporan polisi dan langsung akan kami tindak tegas. Polres Jember berkomitmen untuk memberantas pelaku BBM ilegal, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Apa aku turun? Bang, udah bang. Dua pengendara terlibat cekcok di Jalinsung, Bukit Kodok, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa ini melibatkan seorang pengendara mobil pribadi dengan sopir truk. Pengemudi mobil pribadi bahkan memaksa sopir truk untuk turun dari kendaraannya. Terlihat dalam video, sejumlah warga berusaha menarik dan menenangkan pria pengemudi mobil pribadi saat akan naik ke atas bagian depan truk. Situasi tak kunjung kondusif, ketegangan antara keduanya memanas hingga nyaris berujung baku hantam. Warga yang berada di lokasi melerai keduanya sehingga keributan tak berlanjut. Jadi ceritanya itu mobil Panther dengan dump truck itu berlawanan arah. Cuman di depan dump truck itu sudah ada yang lolos, jadi dia ngikut. Ternyata dari depan tuh ada Panther mungkin agak kencang gitu kan. Jadi mungkin crash, jadi mungkin mobil Panther ini keluar jalur dari aspal. Sebelumnya kedua kendaraan sempat mengalami gesekan di jalan. Merasa tak terima, pengemudi mobil pribadi kemudian mengejar truk hingga akhirnya menghentikannya di kawasan Bukit Kodok. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Akhirnya kita satu layar lagi loh ya. Akhirnya ya, setelah sekian lama dan kita bertemu di penghujung bulan suci Ramadan. Ini mungkin satu minggu biasa. Kurang kita akan lebaran nih bentar lagi ya. Betul, sebentar lagi nih semuanya sudah pada persiapan mudik ya. Kita yakin ya, sudah gak sabar untuk ketemu keluarga. Mungkin sudah berapa tahun gak pulang kampung karena harus bekerja seperti kita ya. Kerja terus ya. Kamu sepertinya lebaran masuk ya? Sepertinya enggak tahun ini, alhamdulillah. Aduh, enak sekali anak soleha ya. Tapi ya kita ingin mengingatkan juga untuk pemirsa, untuk masyarakat Indonesia mungkin yang ingin mudik segera jangan lupa persiapkan tiketnya. Kesehatan ini juga paling penting, dan jika pemirsa di rumah yang mungkin mudik menggunakan transportasi pribadi begitu dipersiapkan semua kelengkapannya, kesehatan mobil dan juga motornya supaya nanti nggak mogok di jalan atau lain-lain sebagainya. Ya, termasuk untuk pemirsa yang juga menggunakan kendaraan umum ya. Jadi harus sudah siap tiketnya mungkin dari sekarang ya, supaya nanti nggak kehabisan. Karena sekarang informasi yang kita dapat dari berbagai moda transportasi umum ya, apalagi kereta, itu sudah terjual 60% ya. Jadi 40%-nya lagi sisanya nih ya. Iya, jadi yang pasti adalah kesiapan ya. Kesiapan. Tadi dikatakan selain akomodasi tapi juga kesehatan badan para pemirsa masyarakat Indonesia yang ingin mudik. Dan di pagi hari ini pemirsa kami juga akan menyampaikan sejumlah informasi lainnya nanti dalam program Sido Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Aya Nufus. Dan saya Camar Haenda. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Para pemudik pengguna sepeda motor antre panjang di pelabuhan penyeberangan Ciwan dan Cilegon, Banten. Pasukan militer Amerika Serikat meningkatkan serangan ke kantung-kantung minyak Iran, sementara Iran tak kalah memberi balasan. KPK tetapkan Bupati dan Sekda Kabupaten Cilacap, Jateng sebagai tersangka dugaan pemerasan.
Pemirsa, kita ke informasi pertama. Antri panjang kendaraan dialami sopir truk dan pemotor di Ciwandan, Cilegon, Banten. Ya, ratusan truk dan pemudik motor menunggu giliran untuk memasuki kapal penyeberangan. Antre truk mulai ramai bersamaan dengan semakin bertambahnya jumlah pemudik motor. Sebagian sopir bahkan telah mengantri sejak pukul 4 pagi. Selain itu, pengendara sepeda motor mulai antri di kantung parkir yang telah disediakan oleh PT Pelindo. Seluas 6 hektar lahan telah disediakan Pelindo untuk kantung parkir. Terdapat 3 dermaga dan 12 kapal yang disediakan untuk mengangkut pemudik lebaran tahun ini. Ya, pemirsa dan juga Camar, suasana mudik lebaran ini semakin terasa ya, di mana para pemudik sudah mulai memadati jalan-jalan yang biasa dilalui para pemudik, termasuk dermaga pelabuhan kapal. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas di salah satu titik, ada rekan Salam Pulungan yang kini berada di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, selamat pagi Salam, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Camar, Ayah, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak ini masih terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang signifikan begitu untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik di masa angkutan Lebaran 2026 ini. Karena memang berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak ASDP, ini menyebut bahwa data per kemarin selama kurun waktu 24 jam terakhir, ini sudah ada lebih dari 11.566 kendaraan yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudik. Tentu jumlah ini menurun, Camar, Ayah, dan juga pemirsa, jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, ya bahkan turunnya ini besarnya 20,7%. Kita akan coba untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik ya, mungkin di sini sedang menunggu. Halo, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa namanya? Dengan Pak Yudison. Pak Yudison. Ya. Ini dari mana, terus tujuannya ini dalam rangka mudik apa gimana, dan kalau misal tujuannya mudik ini mau kemana Pak? Dari Bintaro mudiknya ke Padang Kota. Ya. Oke, Pak, ini kenapa Pak alasannya Pak lebih milih berangkat lebih awal nih dibanding nanti-nanti berangkatnya nih? Supaya nggak terlalu macet. Kan bisa bahaya juga kalau macet ya kan, sama anak-anak ya kan. Oke. Ini sudah tiap tahun rutin mudik Pak, apa sudah berapa tahun nggak mudik nih? Ini kalau tiap tahun pulang mudik ya. Perbandingannya gimana Pak kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu nih untuk di Pelabuhan Merak ini? Kalau melihat di Pelabuhan Merak untuk sementara ini ya lancar. Kalau saya kan pulang duluan ya kan, dilancar ya kan. Berarti tiap tahun emang selalu lancar terus ya Pak ya? Ya alhamdulillah lancar ya. Untuk channelnya. Oke. Untuk arus baliknya nanti Pak rencananya pulang di tanggal berapa? Di pulang mungkin di sekitar tanggal 27 ya. 27, oh, berarti udah mulai mencapai arus balik juga deh. Alasannya kenapa nih Pak milih di tanggal itu Pak? Nggak terlalu macet juga ya kan. Kalau pulang tanggal 25 itu kan macet juga itu. Oke. Makanya dikurangin ya kan. Oke. Kalau kita boleh tahu Pak, tadi dari Bintaro ke sini sudah mulai ada ketersendatan lalu lintas. Untuk kemacetan sendiri apa gimana tadi? Lancar ya. Lancar ya? Iya. Oke, siap. Soalnya kan kita berangkat habis subuh, jadi lancar alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudison informasinya. Nah, itu dia Camar, Ayah, dan juga pemirsa, bincang kami bersama dengan salah satu pemudik yang memang hendak menuju ke Kota Padang. Memang kalau kita perhatikan di sini di belakang saya, ini memang sudah ada dari antrian sejumlah kendaraan yang rencananya sesaat lagi ini akan menaiki kapal yang mereka sudah pesan begitu untuk pemesanan tiketnya beberapa waktu yang lalu. Karena memang seperti informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP, ini mayoritas pemudik lebih memilih waktu perjalanan mudiknya terutama pada waktu gelap. Karena pada waktu gelap mereka memang sengaja untuk melakukan perjalanan mudik untuk menghindari panas terik matahari. Karena kalau kita lihat Ayah, Camar, dan juga pemirsa, pada hari kemarin ini cuaca terik panas sekali ya di Pelabuhan Merak ini. Bahkan kemarin ini cuaca tembus sampai 32 derajat Celcius. Namun bisa dirasakan oleh sejumlah warga, bahkan cuacanya atau suhunya ini mencapai 36 derajat Celcius, yang menyebabkan inilah masyarakat pada akhirnya memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap agar mereka juga bisa beristirahat dengan
nyenyak begitu ketika pada waktu gelap dibandingkan pada waktu siang hari. Memang cuacanya sangat panas sekali di Pelabuhan Merak Banten ini. Karena memang seperti informasi yang kami dapatkan juga dari pihak ASDP yang menilai bahwa untuk puncak arus mudik sendiri di Pelabuhan Merak ini baru akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang, yang memang ini juga harus diwanti-wanti nih oleh para pemudik nantinya, Camar, Ayah, dan juga pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik. Ini bisa mengatur kembali waktu perjalanannya agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas. Karena memang dari PT ASDP sendiri nantinya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti delaying system dan juga single ticket yang ini baru pertama kali dilakukan pada tahun ini, di mana nantinya delaying system ini sejatinya memang sudah diberlakukan selama beberapa tahun terakhir. Tapi delaying system ini nantinya juga akan ada buffer zone ataupun juga nantinya akan ada di titik-titik tertentu mobil ataupun juga kendaraan-kendaraan pribadi milik para pemudik akan ditempatkan di titik-titik yang memang sudah ditentukan agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan. Kemudian juga nantinya baru yang akan dilakukan adalah terkait dengan single ticket, di mana single ticket ini ada penyetaraan harga antara dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler begitu. Ini harga tarifnya ini sama sehingga masyarakat ini bisa memasuki ke dermaga eksekutif dengan harga reguler. Kemudian ini yang menjadi nantinya bisa menurunkan dari traffic ataupun juga penurunan dari kemacetan yang ada di Pelabuhan Merak ini. Camar, Ayah. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat yang tadi melaporkan bahwasanya di Pelabuhan Merak ini sudah mulai terlihat ya di belakang Salam. Ini antrian kendaraan dan akan lebih ramai pada malam hari. Terima kasih rekan Salam, selamat bertugas kembali. Tetap hati-hati. Ya, pemirsa, sementara itu pada mudik 2026, jalur tol Trans Jawa masih menjadi pilihan utama pemudik yang berangkat dari Jakarta menuju kota-kota favorit. Ya, berikut daftar tarif tol Trans Jawa golongan 1 pada bulan Maret. Pertama, tarif tol pada golongan 1 Jakarta menuju kota Semarang, gerbang tol Kali Kangkung sebesar Rp467.500. Kedua, Jakarta menuju kota Solo, gerbang tol Kolomandu, dikenakan tarif tol sebesar Rp565.500. Selanjutnya, Jakarta menuju kota Jogja, gerbang tol Prambanan, dikenakan tarif tol sebesar Rp622.500. Dan terakhir, Jakarta menuju kota Surabaya, gerbang tol Warugunung, dikenakan tarif tol Rp986.500. Pemirsa, arus mudik Lebaran 2026, BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol memprediksi kepadatan perjalanan menuju kampung halaman akan terbagi dalam 2 gelombang besar di sejumlah ruas tol. Ya, dan berikut prediksi puncak mudik dan arus balik 2026. Pemirsa, pada gelombang pertama puncak arus mudik diperkirakan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sedangkan pada gelombang kedua, puncak mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026. Selain itu, puncak arus balik juga diperkirakan terjadi di dalam 2 gelombang besar. Pada gelombang pertama pada tanggal 24 Maret 2026, selanjutnya pada gelombang kedua diprediksi pada tanggal 28 sampai dengan 29 Maret. Pemirsa, memasuki H-6, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat didominasi oleh kendaraan sepeda motor Sabtu malam. Iya, banyaknya kendaraan truk besar Sumbu 3 pemirsa menyebabkan kepadatan di titik persimpangan. Arus kendaraan roda 2 mulai meningkat di jalur arteri Pantura Cirebon. Ribuan pemudik sepeda motor melintas menuju arah Jawa Tengah. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Para pemudik motor terlihat melintas secara berkelompok dan sesekali berhenti di persimpangan lampu merah Pleret Weru untuk bergantian dengan pengendara warga lokal Cirebon. Untuk kendaraan roda 2 sendiri bergerak dari pukul berapa itu dari 24.000? Ya, jadi bergerak dari tadi pagi dari pukul 07.00 untuk roda 2 sudah bergerak karena mengingat
para pegawai di daerah Jakarta sudah melaksanakan work from anywhere. Pemirsa, di Jalan Arteri Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai ramai dilintasi pemudik motor. Ya, pagi ini Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi lalu lintas terpantau tersendat karena ramainya pemudik motor yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Volume kendaraan semakin meningkat karena pemudik motor melintas bersamaan dengan warga yang masih berangkat bekerja di akhir pekan. Jalan Imam Bonjol adalah jalan utama yang menghubungkan Bekasi ke jalur mudik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, ribuan kendaraan pemudik terus melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan kendaraan pemudik bahkan sudah terjadi sejak tadi malam. Pada sejumlah titik pemirsa, arus lalu lintas terpantau padat namun masih bergerak perlahan. Untuk mengurangi potensi kemacetan, Satlantas Polres Karawang bersama Jasa Marga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Salah satunya penerapan kontraflow, satu lajur dari kilometer 54,200 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Ya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo pemirsa melakukan pemantauan situasi dari udara jalur mudik Lebaran 2026. 7 hari menjelang Lebaran, warga mulai melakukan perjalanan mudik. Wakapolri memantau jalur mudik menggunakan helikopter sejumlah titik yang rawan macet. Sabtu siang, jalur mudik masih dalam kategori ramai lancar. Petugas juga sudah memiliki mitigasi jika volume kendaraan kian meningkat dan menyebabkan kemacetan. Salah satunya adalah dengan kontraflow yang akan dilakukan secara situasional. Selain pantauan arus mudik jalur udara, petugas juga mengecek persiapan command center. Cuman dalam kategori masih sangat lancar. Ya, kemudian pada hari ini juga selain kami memantau dari jalur udara, kami melihat kesiapan command center di Satgas Operasi Ketupat 2026 yang digelar. Hanif dari hari pertama dan hari ini adalah hari kedua, secara umum situasi Kamtimas juga dalam kondisi yang sangat kondusif. Arus lalu lintas meskipun sudah ada peningkatan juga masih dalam kategori semuanya bisa dikendalikan dengan sangat baik. Dan tadi kita melihat dari pantauan beberapa ruas tol sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Cirebon, sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, Kalikangkung, sampai masuk ke exit Jawa Timur, Ngawi juga dalam kondisi sangat lancar. Pemirsa, hari pertama pelaksanaan operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri menyebut kondisi arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik masih terpantau lancar dan terkendali. Ya, petugas terus melakukan pemantauan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menjelang puncak arus mudik Lebaran. Hasil pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan, namun demikian operasi Ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkamtipmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkamtipmas juga cukup terkendali, tidak ada peristiwa menonjol. Kamseltip Carantas ada peningkatan, namun belum signifikan, sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Kami tidak akan pernah lelah untuk memantau dan mengamankan arus mudik dan arus balik yang sebentar lagi akan kita hadapi. Memasuki mudik Lebaran, arus lalu lintas tol Cikatama mulai dipadati oleh pemudik. Ya, pihak PT Jasa Marga mencatat pemirsa sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek terhitung sejak Kamis kemarin. Kondisi tol Cikatama kilometer 57 Karawang, Jawa Barat Sabtu pagi masih ramai lancar. Kendaraan yang melintas di tol Cikatama didominasi oleh kendaraan pribadi dari Jakarta. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan. Pihak Jasa Marga melaporkan volume kendaraan meningkat sejak Kamis kemarin. Sistem rekayasa arus lalu lintas diberlakukan secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas.
Selanjutnya, untuk mendukung arus mudik tahun ini, pihak Jasa Marga juga memberikan diskon tol dari para pemudik sebesar 30% di 9 ruas jalan tol. Ya, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di Cikatawa, ada rekan Nata Arman, pemirsa yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Ya, selamat pagi Nata, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Camar, Ayah dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini cenderung masih ramai lancar. Meskipun data menunjukkan sudah mengalami lonjakan volume kendaraan dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk data per tadi pagi sekitar pukul 5 tercatat ada 28.000 lebih kendaraan yang sudah menuju ke kawasan tol Trans Jawa. Kemudian juga berbagai persiapan juga sudah dipersiapkan dari pihak polisian seperti rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Untuk sistem kontraflow sendiri ini sudah dipasang barrier untuk nantinya ketika memang situasinya sudah mulai padat lalu lintas mengarah ke arah Jawa, ini akan diberlakukan secara sepenggal. Kemudian apabila semakin parah akan diberlakukan secara nasional atau sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk puncak arus mudik sendiri ini berlangsung mulai pada hari ini sampai dengan tanggal 17 diprediksinya. Kemudian untuk arus balik sendiri ini akan berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026. Kemudian pengaruh dari lonjakan volume kendaraan juga dipengaruhi dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai memperlakukan cuti hari raya secara bersamaan, sehingga inilah yang dimanfaatkan momentum untuk mudik kampung halaman untuk merayakan hari kemenangan bersama dengan keluarga di kampung halaman. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa untuk dalam masa mudik Lebaran 2026, pihak Jasa Marga juga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% tentunya. Ini berlaku mulai hari ini tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 untuk arus mudik, kemudian untuk arus balik mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 2026. Kemudian bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju kampung halamannya, diperhatikan juga dari kondisi fisik, pastikan kondisi fisik Anda ini prima. Kemudian kendaraan juga mulai dari bannya, kemudian dari pengereman, karena beberapa kasus ini ketika pagi hari ini cerah, kemudian cuacanya siang hari cerah, tidak menutup kemungkinan bahwa sore hari ini bisa saja potensi turun hujan, sehingga jalur ini bisa menjadi licin, sehingga apabila kendaraan tidak dalam kondisi yang prima, ini tentunya sangat berbahaya. Kemudian jaga jarak kecepatan dan juga jarak pandang, karena memang untuk tadi sendiri pada pukul 6 sempat terjadi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 71 akibat microslip. Sehingga jika memang Anda sudah merasa mulai lelah akibat berkendara lebih dari 4 jam, karena idealnya memang untuk berkendara sendiri 4 jam. Ketika sudah lebih dari 4 jam, disarankan untuk istirahat di rest area yang sudah disiapkan. Namun dengan durasi 30 menit agar nantinya bisa bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya untuk melakukan istirahat agar tidak mengular ataupun banyaknya masyarakat yang tidak kebagian menggunakan bahu jalan. Tentunya ini berpotensi menimbulkan kemacetan juga. Selain itu, jika Anda memang tidak kebagian istirahat di rest area, Anda bisa keluar dari pintu tol terdekat untuk mengarah ke jalur arteri. Yang tentunya di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang disediakan, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta ataupun relawan yang bisa dimanfaatkan Anda untuk sekedar istirahat sejenak. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Camar dan Ayah. Baik, Nata, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan tunggu untuk informasi arus mudik berikutnya di Cikatama. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, H-6 arus mudik Lebaran 2026 lalu lintas di ruas jalan arteri Kalimalang dan Jalan Protokol Jenderal Ahmad Yani ramai lancar Sabtu malam. Antrian ribuan kendaraan roda 2 terlihat di lampu merah persimpangan BCP Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya jalan arteri Kalimalang, Jalan Protokol Jenderal Ahmad Yani yang menuju gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau cukup padat. Beberapa di antara nekat membawa barang bawaan berlebih atau membawa anak. Para pemudik memilih mudik menggunakan sepeda motor dan pada malam hari ini agar lebih irit biaya. Berapa jam biasanya, Mas? Kalau normal itu
jam 8. Jam 6 ya. Kenapa milih malam hari nih? Ya, waktunya tenggang malam ini, Pak. Oh iya. Sekarang udah libur kerja? Ya. Ini berdua apa rombongan? Berdua, Pak. Oh, berdua? Ya. Ya pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, Brigadir Treslinda, selamat pagi. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Camar dan juga Ayah Nupus di studio dan pemirsa pada aktivitas pagi di kawasan Kalideres ini dalam keadaan ramai dan lancar untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah dan Mogot. Namun untuk akan mengarah ke arah terminal Kalideres saat ini memang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, baik itu pemudik maupun masyarakat lokal yang beraktivitas di kawasan ini. Hal ini bisa dilihat dengan di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini banyak sekali pengguna jalan yang membawa barang untuk menggunakan terminal Kalideres dalam perjalanan mudik. Dan memang Ayah Nupus dan juga Camar, di mana sejak beberapa hari terakhir ini aktivitas masyarakat di kawasan terminal Kalideres ini terus mengalami peningkatan, di mana peningkatan signifikan ini terjadi pada waktu sore hari dengan kenaikan mencapai 20% pertengahan Maret, di mana sudah ada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebih awal, kemudian hingga saat ini terus terjadi aktivitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke arah Sumatera, Padang dan juga Trans Jawa, yaitu di sekitar Pulau Jawa. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk terciptanya perjalanan mudik yang aman dan juga lancar. Tentunya kami juga mengharapkan Anda juga dapat menggunakan transportasi ataupun tidak mengikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada transportasi umum sehingga Anda tidak mengalami penipuan. Kemudian untuk terkait pemudik di terminal Kalideres ini, peningkatan penumpang mulai ramai dengan ratusan hingga ribuan orang per hari. Banyak warga memilih mudik lebih awal. Kemudian tujuan favorit yaitu rute Sumatera, Padang dan juga kota-kota di sekitar Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Bandara Soekarno-Hatta hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Rawabuaya juga dalam keadaan ramai dan lancar. Besar harapan kami Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan memperhatikan keselamatan. Hal ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dan sebagai informasi berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia pada 1 kali 24 jam yaitu terjadi 180 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 20 orang dan 27 luka berat serta 244 orang luka ringan. Dari data tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Tentunya Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan jalur non-tol untuk selalu memperhatikan keselamatan dengan memeriksa kelaikan kendaraan maupun memilih rute-rute yang aman untuk dilintasi, antisipasi apabila jalan rusak. Untuk itu Anda dapat menjaga batas kecepatan kendaraan Anda saat berlalu lintas. Hal ini untuk mewujudkan mudik aman, keluarga bahagia. Kembali ke rekan saya Camar dan juga Ayah di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Amerika Serikat cibir pemimpin tertinggi Iran pengecut pemirsa. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Sumber dari berbagai sumber berita aktual.
informasi, sumber inspirasi. Acara deklarasi Tersaji lugas tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dari Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang aktif. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Menyampaikan penyesalan kami. Awalnya saya begitu, sampai gua motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer Amerika Serikat telah membombardir target militer di Pulau Kark, Iran yang menangani hampir seluruh ekspor minyak mentah Iran. Ya, Trump pun mengancam akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Kark, Iran. Trump mengatakan saat ini Amerika Serikat memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman ke Iran jika mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. AS pun akan mengawal kapal tanker melewati Hormuz dalam waktu dekat. Diketahui Pulau Kark terletak sekitar 30 km dari daratan Iran. Pulau ini menangani sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran. Sementara itu, sebuah rudal Israel menghantam sebuah perumahan di kota Isfahan, Iran. Sehari setelah perayaan Hari Kudus yang dirayakan seluruh rakyat Iran. Serangan itu juga merusak unit-unit perumahan, bangunan milik pasukan paramiliter polisi sukarelawan dari IRGC Basij. Lebih dari 1.000 warga sipil di Iran tewas imbas serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat hingga pekan kedua. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam bangunan berpenghuni di kota Teheran, Iran. Petugas penyelamat pemirsa temukan 4 jenazah di antara reruntuhan. Keluarga korban serangan Amerika Serikat Israel menangis mendapati anggota keluarganya ditemukan meninggal di antara reruntuhan. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bangunan yang hancur akibat serangan Israel dan Amerika Serikat merupakan distrik perumahan sipil. Dalam upaya penyelamatan, petugas temukan 4 orang meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya berhasil diselamatkan. در آوردیم که پدر خانواده رو زنده از زیر آوار در آوردیم. بعد مادر خانواده داخل آشپزخونه بود که شهید شد
دو تا نوجوان بودن که 2 نفرش هم به درجه رفیع شهادت رسیدن و اینم که جوان خانواده بود که حدودا 33 سال گفتن تقریبا سنشه که اینم درجه رفیع. Bulan Sabit Merah Iran sejauh ini merilis dampak serangan Amerika dan Israel makin meluas. Sebanyak hampir 43.000 bangunan sipil terdampak serangan, termasuk diantaranya 36.500 unit tempat tinggal. Sebuah pernikahan yang sangat tidak biasa terlihat di Teheran, Iran. Ya, pengantin pria dan wanita pemirsa memegang senapan dan salinan Al-Quran di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pasangan pengantin itu tetap menggelar upacara pernikahan di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernikahan ini dianggap sebagai semangat sejati rakyat Iran yang berdiri teguh melawan musuh dan tetap siap membela negara. Korps Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal gelombang ke-46. Ya, pemirsa, rudal menargetkan situs-situs Amerika Serikat dan juga Israel. Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal ini sangat mematikan pemirsa dan merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Ya, salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Puluhan orang dievakuasi usai serpihan bom tandan Iran menghantam sebuah bangunan hunian di Shoham, wilayah tengah Palestina yang diduduki Israel Jumat waktu setempat. Ya, sebelumnya wilayah Farzazir juga menjadi target serangan rudal Iran dan Hizbullah. Serpihan bom tandan Iran jatuh menimpa sebuah bangunan hunian 3 lantai di Shoham, Israel Tengah pada Jumat waktu setempat. Puluhan orang dievakuasi akibat insiden tersebut. Nampak kaca depan mobil pecah, puing-puing berserakan di tanah, serta kerusakan pada atap-atap bangunan terjadi. Para petugas pemadam kebakaran serta tim tanggap darurat pun langsung menyisir lokasi untuk mengevakuasi warga serta mengecek kerusakan bangunan. Sebelumnya rentetan rudal Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon juga menghantam permukiman warga di kota Farzazir, Israel Utara pada Jumat dini hari. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil sekitarnya mengalami kerusakan parah.
Sebelumnya Israel tengah menjadi wilayah terkena dampak rudal yang dikirim Iran pada Jumat waktu setempat. Sebuah ledakan besar mengguncang permukiman dan membuat sejumlah bangunan rusak. Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar. Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטלוס, נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע, והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya. Is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. Usai Menteri Perang Amerika Serikat menghina pemimpin Iran pengecut, sebaliknya Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat turun ke jalan bersama dengan warga Iran berpartisipasi dalam pawai di perayaan Hari Al-Quds sedunia. Ini menjadi penampilan pertamanya di publik sejak awal perang. Rekaman video menunjukkan Masoud Pezeshkian berjalan-jalan di jalan pusat kota Teheran yang ramai. Nampak Pezeshkian berjabat tangan dengan beberapa orang, bahkan berfoto dengan warga yang ramah. Di tengah isu bahwa dirinya terluka akibat serangan Israel Amerika Serikat, Pezeshkian justru tampil di publik bertemu dengan warga Teheran. Presiden Iran hadir di tengah masa tanpa pengawalan pemirsa. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani yang juga hadir di lokasi menyatakan tekanan dari Amerika Serikat dan Israel membuat rakyat Iran semakin kuat. تمام مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی‌ان، ملت با اراده. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. این حمله‌هایی که میکنه از ترس، از استیصاله. کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه. معلومه. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Serangan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan.
Arab Saudi melalui duta besarnya untuk Indonesia menegaskan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, begitu juga dengan serangan balasan Teheran terhadap Saudi dan negara-negara Arab di Teluk. Ya, pihaknya menyebut serangan ini bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip internasional. Arab Saudi melalui duta besarnya untuk Indonesia menegaskan mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pihaknya menyatakan bahwa dari awal perang, pemerintah Kerajaan Saudi dan negara-negara Teluk telah menegaskan kepada Iran bahwa negara-negara mereka tidak mengizinkan wilayahnya dijadikan tempat untuk Iran melancarkan serangan. Namun demikian, Iran tetap melakukan serangan balasan ke negara-negara Teluk yang menjadi korban atas berbagai serangan Iran ke sejumlah fasilitas penting. Serangan ini bertolak belakang dengan prinsip bertetangga dengan baik serta bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional. هناك أنا أشعرت في وسائل الإعلام الصورة ما هي واضحة فحبيت أوضحها. في هجمات صارت من إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن أدنا هذه الهجمات في البداية. قد يكون الهدف من هذه الهجمات هو محاولة جرد دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في هذه الحرب، لكن احنا غلبنا مبدأ الهدوء والتهدئة وعملنا على هذا المسار. Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan drone sejak 28 Februari 2026 setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara gabungan AS Israel. Sejak saat itu, konflik meluas ke sejumlah negara Teluk lain. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mengkaji sejumlah opsi penghematan guna mengantisipasi lonjakan harga minyak imbas membaranya perang di Timur Tengah. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penerapan work from home yang sebelumnya pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta kemarin, Jumat. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita
melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Sementara itu Prabowo juga menjelaskan Pakistan telah memotong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah memanasnya perang Timur Tengah. Bahkan pemirsa, Pakistan juga menghentikan kunjungan ke luar negeri demi lakukan penghematan. Bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Kembali di Sindo Today bersama saya Yanufus dan juga rekan saya Camar Ayanda. Pemirsa diduga mengalami rem blong 2 truk adu banteng di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Akibatnya pasangan suami istri tewas, sementara anaknya yang berusia 5 tahun luka-luka. Dua truk terlibat adu banteng di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Desa Jambewungu, Kecamatan Wuringin, Bondowoso, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat kedua truk ringsek parah. Pasangan suami istri yang mengendarai truk berwarna biru tewas di lokasi. Sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara pengemudi truk lainnya selamat. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan diduga akibat truk yang dikendarai korban remblong dan hilang kendali saat melewati tikungan hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Saksi yang ada di lokasi itu kendaraan awal mulanya kendaraan berjalan normal. Kemudian pada saat di turunan dan belok atau nikung itu tidak bisa mengontrol kendaraan. Setelah kami ke TKP, kemudian kami cek, memang di lokasi tidak ada bekas pengereman. Kemudian setelah kami berdirikan kendaraan juga posisi kendaraan masih dalam masuk gigi. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan sepanjang 1 km karena proses evakuasi kedua truk beserta muatannya yang tumpah ke jalan. Kedua korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup yang mengangkut mainan terbakar di ruas tol Jagorawi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Sabtu siang. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik hingga api membakar muatan pickup yang mudah terbakar. Kobaran api disertai asap tebal membakar seluruh badan mobil pickup yang melaju di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 1.200, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur siang tadi. Mobil pickup bermuatan mainan ini terbakar dan diduga dipicu oleh korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan mobil pickup yang terbakar tersebut. Mobil pickup yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Mendapatkan laporan Jaya 65 di tol Jagorawi, kami langsung meluncur di TKP udah terjadi penyalaan dan kami menanyakan kepada supir bahwa itu mobil melaju dari arah Jakarta Utara, Ancol menuju ke Cilengsi dan mendapati dalam perjalanan itu asap di dalam dan mobil langsung minggir, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini lantaran pengemudi berhasil keluar dari mobil saat mobil terbakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebanyak kurang lebih 50 bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Sabtu siang. Ya, tidak hanya bangunan, sebuah mobil yang terparkir di lokasi juga ikut terbakar. Inilah kepulan asap hitam membumbung tinggi yang direkam oleh warga saat api membakar puluhan bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk ini membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang untuk diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga untuk memadamkan api. Menurut salah satu warga terdampak, kebakaran api pertama kali diduga muncul dari salah satu kontrakan yang ditinggal masak oleh penghuninya. Api dengan cepat membakar kurang lebih 50 bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di lokasi. Tidak hanya bangunan, sebuah mobil yang terparkir di lokasi juga ikut terbakar. Yang bakal warga, sebagian lapak. Rumah warga? Mau warga kontrakan. Kontrakan. Ada berapa kontrakan, Pak? Kurang lebih ada 50 lah semuanya. Satu lokasi, totalnya segitu. Berapa luasnya, Pak, kurang lebih, Pak, lahan ini, Pak? Sekitar 1.500 meter. Bapak sendiri punya kontrakan? Saya punya sendiri 5 pintu. 5 pintu hangus, Pak, ya? Hangus, terbakar semua. Luas area kebakaran ini diperkirakan sekitar 1.500 meter yang ditempati oleh bangunan-bangunan kontrakan dan lapak barang bekas. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi 2 karyawan PT Freeport Indonesia yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata berlangsung dramatis. Ya, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens terlibat baku tembak dengan KKB saat mengevakuasi korban. Penembakan berulang kali, rekan-rekan. Sementara katanya ketembakan tapi... Proses evakuasi 2 karyawan PT Freeport Indonesia yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata berlangsung tegang di area tambang terbuka Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Personel gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama Satreskrim Polres Mimika yang menuju lokasi kejadian mendapatkan gangguan tembakan dari arah perbukitan di sekitar area tambang. Meski menghadapi ancaman keamanan, tim di lapangan tetap memprioritaskan penyelamatan korban yang saat itu masih dalam kondisi hidup. Kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit SOS 68 Tembagapura untuk menjalani penanganan darurat. Namun setelah melalui pemeriksaan tim medis, salah satu korban, yakni Simpson Mulia, 48 tahun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10:31 waktu Indonesia Timur. Korban diketahui mengalami luka tembak yang masuk dari bagian bawah telinga kanan dan menembus keluar di bagian bawah telinga kiri. Peristiwa penembakan terjadi saat korban bersama rekannya baru saja menyelesaikan pekerjaan survei di area tersebut. Korban saat itu berada di bagian belakang kendaraan pickup untuk merapikan perlengkapan kerja ketika tiba-tiba saja terdengar 2 kali letusan senjata dari arah yang belum bisa dipastikan. Bersama tim medis langsung merespon ke lokasi kejadian dan mana tim mendapatkan perlawanan kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata yang ada di atas bukit. Jadi karena prioritas kita menyelamatkan korban, karena kondisi pada saat itu korban masih hidup, bagaimana caranya agar korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun akhirnya pada pukul 10.31 Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan kemarin setelah menjalani pemusyawaratan jenazah, korban sudah diterbangkan ke Jakarta, guna selanjutnya dibawa ke rumah duka yang ada di Bandung. Dari Tembagapura, Papua Tengah, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman dan Sekda Kabupaten Cilacap Satmoko Danardono sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan
KPK menaikkan kasus dugaan pemerasan di Pemkab Cilacap ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 tersangka yakni Bupati berinisial AUL dan juga SAD selaku Sekda Kabupaten Cilacap. Selanjutnya kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya 27 orang digelandang ke KPK terkait dengan dugaan korupsi di Pemkab Cilacap. Sebanyak dari 27 orang tersebut, 13 orang telah menjadi terperiksa. Dari seluruh proses tersebut, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pemirsa, serahkan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Ya, uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online dengan terpidana Oi Hengki Wiryo. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memamerkan tumpukan uang dengan total nilai 530 miliar rupiah. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online oleh terpidana bernama Oi Hengki Wiryo. Terpidana Oi Hengki Wiryo mengelola belasan situs judi online dengan menggunakan sejumlah modus demi mengelabui aparat dalam melakukan pelacakan. Asal-usul sumber uang hasil tindak pidana perjudian, kemudian setelah uang hasil kejahatan judi online ditempatkan, dilakukan penggunaan untuk melakukan pembelian aset berupa obligasi, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian kami telah melakukan penyitaan pada 22 bank ya, dengan nilai nominal 253 miliar sekian. Kemudian melalui surat berharga negara SBN 276 miliar sekian. Dan akhirnya para bapak ibu sekalian menyaksikan langsung uang tersebut ada di depan dan kita akan serahkan kepada negara. Seluruh uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk kemudian disampaikan ke kas negara sebagai penerimaan bukan dari pajak. Penyetoran uang rampasan negara dan denda perkara berasal dari penanganan perkara atas nama terpidana Oi Hengki Wiryo yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2026 telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 607 ayat 1 KUHP Nasional dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Jumlah yang tersebut berasal dari uang yang dirampas negara sebesar tersebut dari berbagai rekening bank yang diduga berasal dari tindak pidana perjudian online dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan kami setorkan ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PBB menyebut aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai tindakan pengecut. Ya, sementara Komisi 3 DPR meminta polisi mengusut kasus yang menimpa Andri dan menangkap para pelaku. Kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus memantik kemarahan banyak pihak. Selain dikecam berbagai elemen masyarakat sipil, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau ONCHR juga turut bersuara. Diunggah di akun media sosial, PBB menyebut sangat prihatin atas serangan yang dialami Andri Yunus. PBB bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. PBB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Dukungan juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selain mengecam aksi penyerangan, politisi Partai Gerindra itu juga meminta polisi untuk mengusutnya hingga menangkap pelaku.
Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Kamis malam, aktivis untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang dari kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba, ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Akibatnya Andri mengalami luka bakar hingga 24%. Polisi berjanji akan menangani kasus yang menimpa Andri secara profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Hena dan Aya Nufus. Ratusan warga di Purbalingga antusias mengantre untuk mendapatkan baju lebaran gratis. Ya, tak hanya itu pemirsa, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga mengantre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan yang akan dipakai saat Hari Raya Idul Fitri. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantre dan bebas memilih satu setel baju lebaran dan paket sembako dan sayuran gratis. Warga sangat gembira dengan digelarnya bazar gratis yang digelar kantor Kementerian Agama Purbalingga. Sayuran, baju, sama sembako. Bayar apa enggak? Gratis. Semuanya gratis. Waduh. Rencananya buat apa aja ini, Bu? Kayak sayuran. Masak ini. Buat lebaran. Bajunya buat lebaran. Kita menghadirkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat, sembako. Kenapa kita tidak nyun sewu tebus murah atau apapun, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini bagian dari tabungan kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran yang disediakan ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di pusat kota Banda Aceh berdiri kokoh masjid terkenal dengan keindahannya yang memukau. Ya, Masjid Raya Baitur Rahman, pemirsa, tidak hanya indah, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan menjadi simbol agama, budaya, serta perjuangan rakyat Aceh di masa lalu. Masjid Raya Baitur Rahman di kota Banda Aceh dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi. Masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, hingga pernah menjadi saksi bencana tsunami pada tahun 2004 silam. Berdiri kokoh di pusat ibu kota, Masjid Raya Baitur Rahman tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat pendidikan serta perkembangan ilmu agama. Kini, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi salah satu objek wisata religi terkenal di Tanah Rencong. Saat bulan suci Ramadan, masjid ini kerap dikunjungi warga dari berbagai daerah untuk beribadah. Saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid Raya, melakukan ibadah di sini, kemudian berkeliling, melihat keindahan Masjid Raya begitu. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai pusat penyiaran agama Islam. Sementara pada masa penjajahan Belanda, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus markas pertahanan rakyat Aceh dalam melawan serangan musuh. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran truk isi BBM ilegal dengan mobil rescue bak drama sebuah film action. Iya, truk diduga berisi BBM ilegal, pemirsa, dan berhasil melarikan diri setelah mobil rescue ditabrak hingga nyaris terjun ke sungai.
Truk BBM yang melakukan aktivitas pengisian solar secara ilegal terekam kamera di sebuah SPBU di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Truk tersebut langsung dikejar mobil rescue milik anggota DPRD Jember bersama polisi setempat. Anggota DPRD Jember sempat dianiaya dengan dipukul bagian kepalanya oleh gerombolan orang yang diduga komplotan pemilik BBM tersebut. Sementara, Kompol Ferry Darmawan, Wakapolres Jember, telah menerima laporan dari pihak yang dianiaya. Ya, dini hari terkait adanya dugaan penyelundupan BBM ilegal yang ditemukan oleh saudara kita Pak David. Ya, jadi kami dari Polres sekarang juga langsung berkoordinasi dengan beliau dan juga tentunya para saksi-saksi untuk langsung akan kita buatkan laporan polisi dan langsung akan kami tindak tegas. Polres Jember berkomitmen untuk memberantas pelaku BBM ilegal, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi MasterChef Indonesia kembali hadir menyajikan kompetisi memasak tingkat nasional. Di season 13 ini, pemirsa MasterChef Indonesia berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam memberikan tantangan bagi para kontestan untuk mengolah seafood premium yang langsung didatangkan dari Alaska. MasterChef Indonesia bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menghadirkan Luke J. Lindbergh, Wakil Menteri Perdagangan dan Urusan Pertanian Luar Negeri Departemen Pertanian Amerika Serikat sebagai juri tamu. Pada season 13 ini, para kontestan ditantang mengolah makanan laut unggulan Amerika Serikat yang langsung didatangkan dari Alaska. Ajang ini menjadi panggung adu kemampuan memasak sekaligus kreativitas untuk membuktikan siapa yang paling layak menyandang gelar MasterChef Indonesia berikutnya. Kontestannya mengolahnya sebenarnya mereka cukup memasukkan tradisi Indonesia ke dalam makanannya. Apalagi tadi Bunga dia bikin ada kuah mangut, terus dia bikin goho atau aku lupa namanya goho atau apa. Itu lumayan unik karena perpaduan dari Alaska seafood dia masukin Indonesian style dan ternyata masuk juga. It's nice. Kolaborasi MasterChef Indonesia dan Departemen Pertanian Amerika Serikat ini diharapkan menjadi jembatan pertukaran kuliner antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sekaligus mendorong kuliner Nusantara untuk lebih dikenal di kancah internasional. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan.